Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Nova Mardiana SEMM dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 4 pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan sebuah materi pada bab 2, yaitu tepatnya di building block 3, potential forecasting. Dengan mengambil fokus pada chapter 11 yaitu forecasting employee potential for growth dan chapter 12 measuring up for the skills revolution, talent assessment in the human age. Baik, selamat menyaksikan. Sebelum membahas chapter 11 dan chapter 12, pada bab 2 Building Block 3 Potential Forecasting, ada 5 tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari. Yang pertama, memahami konsep forecasting karyawan. Yang kedua, menggunakan metode prediktif dalam pengelolaan sumber daya manusia. Yang ketiga, mengetahui model 3C dalam menilai potensi karyawan. Yang keempat, mengembangkan strategi pengembangan karyawan. Dan yang terakhir, mengevaluasi efektivitas forecasting dalam human resource planning. Nah, setelah memahami tujuan pembelajaran pada bab ini, sekarang mari kita lanjut ke slide berikutnya untuk membahas materi lebih dalam. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu peramalan potensi pertumbuhan karyawan dan penilaian bakat di era manusia. Jadi sejak awal abad ke-20, perusahaan telah mencoba mencari cara untuk mengelola sumber daya manusia secara lebih efektif. Pada masa awal-awal industri, penilaian karyawan umumnya hanya didasarkan pada pengalaman kerja, pendidikan, dan sertifikasi teknis. Tapi seiring dengan semakin kompleksnya dunia bisnis, muncul kebutuhan untuk menilai bukan hanya apa yang dimiliki seseorang karyawan saat ini, tetapi juga potensi mereka untuk berkembang di masa depan. Jadi pada tahun 1990-an, organisasi mulai mengadopsi pendekatan yang lebih strategis dalam menilai bakat, yakni dengan menggunakan assessment berbasis kompetensi. Pendekatan ini menekankan pada kemampuan perilaku dan potensi adaptasi yang dimiliki individu, bukan hanya pada rekam jejak yang telah terbentuk. Dengan demikian, perusahaan mulai berfokus pada cara mengidentifikasi karyawan dengan potensi tinggi yang dapat menjadi pemimpin atau investor di masa depan. Dan kini, sekarang kita sudah masuk ke era modern yang dipengaruhi oleh digitalisasi dan globalisasi. Organisasi menghadapi tantangan besar dalam mengelola sumber daya manusia, mengukur potensi karyawan dan menilai keterampilan bukan hanya kebutuhan, tetapi juga strategi yang menekankan keberlanjutan bisnis. Lingkungan kerja yang terus bertambah menuntut perusahaan untuk dapat mengidentifikasi individu dengan potensi tinggi dan memberikan mereka kesempatan untuk berkembang. Oleh karena itu, memahami bagaimana memprediksi pertumbuhan karyawan itu menjadi kunci dalam mengoptimalkan bakat dan memastikan organisasi tetap kompetitif di pasarnya. Kemajuan teknologi, terutama dalam bidang big data dan kecerdasan buatan atau AI, itu telah memungkinkan organisasi untuk menganalisis data karyawan secara mendalam. Melalui analisis ini, perusahaan kini dapat memprediksi siapa saja yang memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat, belajar dari pengalaman, dan mengambil peran strategis di masa depan. Dengan demikian, metode peramalan potensi karyawan telah berevolusi dari sekedar penilaian kualitatif menjadi proses yang lebih terukur dan berbasis data. Baik, yang selanjutnya, mengapa sih meramal potensi karyawan itu penting? Setiap karyawan pasti memiliki jalur pertumbuhan yang unik. Ada yang berkembang dengan cepat, sementara yang lain membutuhkan lebih banyak waktu dan bimbingan. Oleh karena itu, penting bagi organisasi untuk mengidentifikasi potensi pertumbuhan setiap individu agar dapat merancang strategi pengembangan yang efektif. Faktor-faktor seperti pengalaman kerja, lingkungan, keterampilan, serta dukungan dari organisasi sangat mempengaruhi seberapa jauh seorang karyawan itu dapat berkembang. Melalui talent forecasting atau peramalan potensi karyawan, perusahaan itu dapat lebih proaktif dalam merancang jalur karir yang sesuai.
Memastikan bahwa individu ditempatkan pada peran yang paling tepat. Hal ini tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga membantu menciptakan lingkungan kerja yang lebih dinamis dan inovatif. Selain itu, dengan meramalkan potensi karyawan juga, perusahaan dapat mengurangi resiko stagnasi, menghindari turnover yang tinggi, dan memastikan adanya kesinambungan kepemimpinan di masa depan. Dengan kata lain, talent forecasting itu membantu organisasi untuk lebih siap menghadapi tantangan bisnis, sekaligus menjaga kepuasan dan keterlibatan karyawan dalam jangka panjang. Maka dari itu, meramal potensi karyawan bukan hanya sekedar alat pengelolaan sumber daya manusia, tetapi juga strategi bisnis yang krusial untuk pertumbuhan dan keberlanjutan organisasi. Materi selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan karyawan, baik dari aspek eksternal maupun internal. Yang pertama, faktor eksternal, meliputi perkembangan teknologi, perubahan demografi, serta tren globalisasi yang mendorong perusahaan untuk terus beradaptasi. Yang kedua, faktor internal, mencakup motivasi individu, pengalaman kerja, dan kesempatan belajar yang diberikan oleh perusahaan. Yang ketiga, ada hambatan pertumbuhan, seperti kurangnya dukungan organisasi, stagnasi peran, dan keterbatasan peluang pengembangan bisa menjadi kendala yang menghambat karyawan mencapai potensinya. Oleh karena itu, organisasi harus menciptakan ekosistem yang mendukung pembelajaran dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Nah, materi selanjutnya yaitu model 3C dalam menilai potensi karyawan. Dalam menilai potensi karyawan, memiliki 3 elemen. Yang pertama itu ada change atau perubahan, kemampuan karyawan dalam beradaptasi dengan lingkungan kerja yang dinamis dan memimpin perubahan dalam organisasi. Dan yang kedua itu ada conviction atau komitmen, yaitu kemampuan meyakinkan dan menginspirasi orang lain serta memiliki visi yang jelas dalam pekerjaan. Dan yang terakhir adalah komitmen. Komitmen adalah konsistensi dalam menerapkan ide dan strategi ke dalam tindakan nyata di tempat kerja. Nah, dalam model ketiga ini membantu perusahaan dalam mengidentifikasi individu yang tidak hanya memiliki keterampilan teknis, tetapi juga kepemimpinan dan ketahanan dalam menghadapi tantangan. Selanjutnya, kita akan memasuki pendahuluan, yaitu revolusi keterampilan dan talent assessment di era manusia. Dunia kerja mengalami transformasi besar akibat digitalisasi, globalisasi, dan otomatisasi. Pergeseran ini menyebabkan 65% pekerjaan di masa depan belum ada saat ini, sementara 45% tugas manusia dapat diotomatisasikan. Perubahan cepat ini mengharuskan organisasi untuk beradaptasi dengan strategi baru dalam mengelola talenta. Selanjutnya di sini ada materi metode talent assessment modern untuk mengidentifikasi dan mengembangkan karyawan dengan potensi tinggi yang dapat menggunakan berbagai metode penilaian modern seperti penilaian kepribadian dan kognitif untuk memahami karakteristik kepemimpinan dan pola berpikir seseorang. Kedua, simulasi bisnis yang memungkinkan karyawan diuji dalam skenario nyata untuk melihat kemampuan mereka dalam mengambil keputusan dan memimpin tim. Yang terakhir, wawancara. Wawancara ini berbasis data yang membantu mengurangi bias dalam proses rekrutmen dengan mengandalkan informasi objektif terkait performa kandidat. Materi selanjutnya yaitu model kepemimpinan P3. Model ini terdiri dari 3 aspek utama. Aspek yang pertama yaitu mengekstrak bakat dengan mengidentifikasi dan mengembangkan individu berbakat untuk memastikan mereka siap menghadapi tantangan yang lebih besar. Model yang kedua yaitu mempercepat kinerja dengan membangun tim yang kuat dan fleksibel untuk mencapai hasil yang lebih optimal. Kemudian model yang ketiga yaitu keberanian memimpin dengan menantang status quo, mengambil risiko yang diperhitungkan, dan menciptakan inovasi dalam organisasi. Pemimpin yang memiliki kombinasi dari ketiga faktor tersebut cenderung lebih sukses dalam mengelola tim dan membawa perusahaan ke arah yang lebih baik. Setelah mendengarkan penjelasan mengenai model 3C, metode talent assessment, dan model kepemimpinan, di akhir chapter kita berfokus untuk membahas tentang cara mengembangkan karyawan yang berpotensi tinggi.
Nah, untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan, organisasi harus menerapkan strategi yang tepat dalam mengembangkan karyawan dengan potensi tinggi. Beberapa yang dapat diambil antara lain, pertama, mengidentifikasi individu dengan kelincahan belajar. Kelincahan belajar atau learning agility adalah kemampuan seorang untuk cepat beradaptasi dengan perubahan, mempelajari keterampilan baru, dan menerapkannya dalam situasi yang berbeda. Contohnya, misal seorang karyawan yang mampu dengan cepat memahami dan menggunakan teknologi baru setelah pelatihan singkat, atau yang dapat berpindah dari satu proyek ke proyek lain dengan mudah. Poin kedua, yaitu menciptakan budaya kerja berbasis inovasi dan fleksibilitas. Budaya kerja yang mendorong inovasi dan fleksibilitas memungkinkan karyawan untuk merasa nyaman dalam bereksperimen, mengambil risiko, dan mengembangkan ide-ide baru tanpa takut akan kegagalan. Contohnya, perusahaan seperti Google atau 3M yang dikenal dengan budaya kerja yang mendorong karyawan untuk mencoba hal-hal baru, bahkan memberikan waktu khusus bagi karyawan untuk mengajarkan proyek pribadi yang inovatif. Dan poin terakhir, menyediakan program pengembangan kepemimpinan yang disesuaikan. Program pengembangan kepemimpinan yang disesuaikan dengan kebutuhan individu dan perusahaan dapat membantu karyawan untuk tumbuh dengan sesuai kapasitas dan potensi mereka. Dunia kerja yang terus berubah menuntut pendekatan baru dalam manajemen bakat. Organisasi yang tetap ingin kompetitif harus menerapkan strategi berbasis data dalam mengevaluasi potensi karyawan dan mengembangkan keterampilan yang juga relevan. Ada beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan, diantaranya yaitu melakukan talent forecasting secara sistematis untuk mengidentifikasi individu dengan potensi tinggi. Lalu yang kedua, berinvestasi dalam skill assessment yang modern untuk memastikan organisasi memiliki SDM yang siap menghadapi tantangan di masa depan. Lalu yang ketiga, yaitu membangun lingkungan kerja yang mendorong pembelajaran dan pertumbuhan, sehingga karyawan dapat berkembang secara optimal dan memberikan kontribusi maksimal bagi perusahaan.